Baik, terima kasih Zulfia. Langsung dimulai aja ya dari nomor absen 1, Betty Nur Cahani Sulong, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Nur Cahani Sulong, nomor absen 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya yang telah saya buat dengan menggunakan bahan kain, tema benda kesayanganku. Untuk yang saya buat yaitu tas kesayangan. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan yaitu kain flanel, kain kasar, resleting, kardus, tali kur, spidol, penggaris, gunting, cutter, lem bakar, lilin, dan korek api. Untuk proses pembuatannya yaitu yang pertama membuat pola lingkaran pada kardus, yang kedua gunting pola, yang ketiga lapisi pola dengan kain flanel menggunakan lem bakar. Untuk yang keempat yaitu gunting kain flanel. Selanjutnya rekatkan kain flanel menggunakan lem bakar. Untuk yang keenam rekatkan kain kasar untuk bagian dalam tas menggunakan lem bakar. Yang ketujuh lapisi kardus untuk sisi samping tas dengan kain flanel menggunakan lem bakar. Selanjutnya sambungkan pola lingkaran tas dengan sisi tas menggunakan lem bakar. Lubangi kardus pada bagian tengah lalu lapisi dengan kain flanel. Rekatkan pula dengan resleting. Selanjutnya satukan dengan bagian lain menggunakan lem bakar. Untuk ke tahap yang ke-12 yaitu rekatkan tali kur pada kain flanel lalu satukan dengan tas. Untuk tahap terakhir yaitu tambahkan ornamen lain untuk memperindah tas. Tujuannya yaitu yang pertama mengenalkan tas, bentuk, dan juga warna pada anak. Kedua, melatih motorik anak. Ketiga, meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi anak. Yang terakhir yaitu mengenalkan benda kesayangan melalui sebuah kerajinan tangan berbahan kain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor absen 2, Nazia Laila Zahra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazila Laila Zahra. Saya akan mempresentasikan hasil karya yang telah saya buat, yaitu boneka mini dari kain perca. Alat-alat dan bahan pembuatan boneka mini ini yaitu kain perca, karet, pita, gunting, dan juga spidol. Selanjutnya nomor absen 3, Nova Alisa Putri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nova Alisa Putri dengan NIM 16014211063. Nah, di sini temanya yaitu benda kesayangan. Untuk karya yang saya buat yaitu sebuah phone bag atau tas HP. Untuk fungsinya yaitu dari pembuatan tas HP-nya atau phone bag menggunakan kain, anak dapat mengetahui penggunaan kain yang dapat dijadikan suatu karya seni rupa 3 dimensi dan bukan hanya kain itu sebagai bahan untuk pembuatan baju. Untuk tujuannya yaitu dengan menggunting, mengukur, menempel, dan menjahit. Melalui proses ini dapat melatih anak tentang konsentrasinya, bagaimana koordinasi mata, tangan, serta melatih berpikir anak. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan daya imajinasi serta kepercayaan diri dari anak. Yang ketiga, anak dapat mengetahui jenis-jenis kain yang ada, contohnya seperti kain flanel yang digunakan saya pada saat ini. Untuk alat dan bahan yaitu ada gunting, lem tembak, glue gun, spidol, penggaris, kain flanel, dan perekat. Untuk tahap pembuatannya yaitu yang pertama kita membuat pola terlebih dahulu, yaitu membuat pola tas berbentuk persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 18 cm dan untuk lebarnya sekitar 10,5 cm. Setelah itu gunting,
Lalu yang kedua membuat pola untuk hiasan, ornamen bunga. Lalu setelah itu kita menjahit terlebih dahulu tasnya, yaitu dengan menggunakan teknik menjahit teknik veston seperti ini. Ya kelihatan, ya udah nggak apa-apa. Terus habis itu setelah itu tempelkan semua ornamen, lalu tambahkan perekat di bagian dalam sini dan tambahkan ini apa ya, selempang untuk tas. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor absen 4, Eni Sulistiawati. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Sulistiawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu boneka panda. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu kain flanel, lem bakar, jarum jahit, benang jahit, lilin, korek api, spidol, gunting, mata palsu, dan dakron. Cara membuat boneka panda ini yaitu menggambar pola terlebih dahulu yang berbentuk panda di kain flanel dengan menggunakan spidol. Lalu menggunting kain flanel yang sudah diberi pola, dan jahit kain flanel berbentuk panda dan disisihkan sedikit ruang untuk memasukkan dakron. Jika sudah selesai menjahit, kemudian diisi dengan dakron dan dijahit lagi pada bagian yang belum dijahit. Setelah itu membuat pola yang berbentuk telinga panda, mata panda, kaki panda, dan ditempelkan dengan menggunakan lem bakar pada bagiannya. Tujuannya membuat boneka panda ini yaitu untuk meningkatkan kreativitas anak, presentasi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor absen 5, Nina Putri Lestari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Putri Lestari akan menjelaskan konsep karya dari benda yang saya buat. Saya membuat celengan lebah, bukan celengan rindu. Ini di sini saya membuat karya seni 3 dimensi dengan menggunakan bahan kain dengan tema benda kesayangan. Saya menggunakan kain flanel sebagai bahan dari pembuatan karya seninya. Kemudian alat dan bahan lainnya di sini saya menggunakan karton bekas tempat pensil untuk kerangkanya. Kemudian ada kardus sebagai alasnya. Kemudian lem tembak untuk perekatnya dan alat yang lainnya seperti gunting, penggaris, dan pensil. Lalu pembuatan celengan ini bertujuan untuk mengasah imajinasi anak dan agar mereka dapat berkarya menggunakan bahan kain dengan mengaplikasikannya untuk menggunakan benda kesayangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor absen 6, Mimatul Latifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas kali Ini saya membuat pelindung bando. Jadi gunanya yang kan kalau biasanya bando itu ada bergerigi kan. Nah kalau misalnya pakai ini tuh jadi anak-anak tuh nggak sakit. Nah biasanya bando ini juga dipakai oleh perempuan. Bando sendiri termasuk aksesoris sederhana yang dipakai di rambut. Nah biasanya fungsinya itu untuk mempermanis penampilan dan juga bisa untuk menyebabkan poni liar yang selalu mengganggu di mata. Untuk alat dan bahannya sendiri menggunakan gunting, benang, kain, udah cukup 3 saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nomor absen 7, Syaidatul Asfiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidatul Asfiyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya yang saya buat menggunakan kain flanel, yaitu tempat pensil. Tujuannya mengembangkan kreativitas anak, mengenalkan berbagai macam warna dan bentuk, mengenalkan kepada anak salah satu jenis kain, yaitu kain flanel. Alat dan bahan yang saya gunakan, kain flanel, kancing baju, resleting, pita, lem tembak, gunting, penggaris, dan pensil. Cara pembuatannya yang pertama, potong kain flanel berukuran 22 cm kali 17 cm. Lalu tempelkan pada resleting. Habis itu tempel pitanya, hias menggunakan kancing baju. Terima kasih. Nomor absen 8, Wanda Pramesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wanda Pramestini Sidena Sulfi dengan NIM 1601421075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya yang telah saya buat dengan tema benda kesayanganku. Di sini saya membuat kotak pensil. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu lem bakar, korek api, jarum jahit, dan juga benang berwarna hitam dan putih, pulpen, penggaris, gunting, dan uang koin. Cara membuatnya yaitu menjahit ujung kanan dan ujung kiri kain flanel, kemudian membuat pola mata dan hidung dengan menggunakan uang koin. Setelah itu, menggunting pola yang telah dibuat. Lalu, tempelkanlah mata dan hidung tersebut dengan menggunakan lem bakar. Terakhir, tambahkan stiker sebagai hiasan agar kotak pensil lebih menarik dan berilah perekat pada bagian atasnya agar kotak pensil dapat dipakai. Tujuannya yaitu mengembangkan kreativitas anak, melatih keterampilan motorik pada anak, melatih koordinasi antara mata dan tangan, mengembangkan jiwa semangat belajar pada anak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor absen 9, Aprilia Ayuningstias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ayuningstias. Saya membuat bros dari kain flanel. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu kain flanel, gunting, lem tembak dan alatnya, kemudian peniti. Cara membuatnya, potong kain flanel dengan ukuran 10 cm. Kemudian gulung kain flanel sehingga menjadi bulatan-bulatan. Susun bulatan-bulatan menjadi rangkaian seperti bentuk bunga. Kemudian rekatkan peniti dan jadilah bros bunga. Tujuannya untuk melatih motorik halus anak dan mengembangkan kreativitas anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor absen 10, Yuliana Ernawati. Baik, perkenalkan saya Yuliana Ernawati. Di sini saya membuat karya seni dengan tema benda kesayanganku, yaitu boneka Doraemon. Di sini saya menggunakan alat dan bahan yaitu gunting, lem, kapas, kain flanel berwarna putih dan biru, merah dan kuning, spidol, dan pensil. Tujuan pembuatan karya seni ini adalah untuk melatih motorik halus anak dan untuk melatih kreativitas anak. Sekian dari saya, terima kasih. Nomor absen 11, Reni Mustakfira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Mustakfira dengan NIM 16014211081. Di sini saya akan mempresentasikan karya yang sudah saya buat. Di sini saya membuat boneka beruang. Alat dan bahan yang saya gunakan yakni
3 lembar kain flanel berwarna coklat tua, coklat muda, dan putih. Kemudian jarum jahit dan benang. Ketiga, mata boneka, penggaris, spidol, gunting, lem lilin, dan korek api. Langkah-langkah dalam pembuatan boneka dari kain flanel ini yang pertama yakni buat pola pada kain flanel kemudian potong. Yang kedua, tempel bagian hidung dan mulut dengan dijahit. Yang ketiga, jahit dan isi anggota boneka seperti badan, kepala, tangan dengan menggunakan kapas atau kain flanel yang tidak terpakai. Yang keempat, gabungkan bagian-bagian boneka dengan menggunakan lem lilin dan jangan lupa untuk memberi mata pada boneka tersebut. Manfaat dan tujuan dari pembuatan boneka dari kain flanel ini yakni meningkatkan atau melatih motorik halus pada anak. Yang kedua, mengasah dan meningkatkan daya kreativitas anak. Yang ketiga, mengenalkan pada anak bagaimana proses atau langkah-langkah pembuatan boneka dari kain flanel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor absen 12, Mukaroma Puji Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukaroma Puji Lestari. Kali ini aku akan mempresentasikan hasil karya saya yaitu boneka tangan. Dan bahannya yaitu kain flanel, benang dan jarum, lem lilin, alat dan juga gunting. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu buat pola dengan spidol sesuai ukuran tangan, lalu potong dengan gunting. Yang kedua yaitu buat pola wajah, mulut, kerudung dan juga bajunya. Setelah semua pola terbentuk, lalu jahitlah dengan benang secara manual. Ulangi sampai potongan tersebut menjadi boneka. Tujuan saya membuat karya ini yaitu untuk meningkatkan kreativitas anak, untuk membantu anak mengkoordinasi mata dan tangan, lalu untuk melatih anak untuk latihan menjahit. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor absen 13, Nola Wiyarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil karya saya, yaitu bertema benda kesayangan. Nah, di sini saya membuat boneka tangan. Yang sebelah sini ini adalah sapi, yang sini jerapah. Nah, tujuannya saya membuat ini yaitu untuk melatih kreativitas pada anak, untuk melatih motorik halus pada anak, dan juga merangsang daya imajinasi pada anak. Bahan-bahannya yaitu kain flanel, benang, lem tembak, gunting, dan juga korek api, lilin. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor absen 14, Sela Salsabila. Perkenalkan, saya Sela Salsabila. Di sini saya membuat tempat pensil. Alat dan bahannya yaitu kaleng, kain flanel, lem bakar, gunting, dan pensil. Tujuannya yaitu untuk melatih imajinasi anak, mengembangkan kreativitas. Nomor absen 15, Jessica Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Elsa Ristiana dengan NIM 1601421089. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya yaitu membuat lumba-lumba. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu kain flanel, lem bakar, dakron, pensil, gunting, benang jahit, dan korek api. Tujuannya yaitu untuk melatih dan mengembangkan kreativitas imajinasi pada anak. Cara membuatnya yaitu gambar
2 pola lumba-lumba di kain flanel menggunakan pensil. Setelah itu gunting sesuai pola. Jahit menggunakan benang jahit sesuai warna kain, yaitu warna biru muda. Jahit bagian tepi, lalu sisakan ruang sedikit untuk memasukkan dakron. Masukkan dakron secukupnya, setelah itu jahit kembali bagian sisi yang belum dijahit dengan rapi. Lalu tempelkan perut lumba-lumba dan mata lumba-lumba menggunakan lem bakar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Norman Aprilia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Norman Aprilia Agnia dengan NIM 1601421105. Di sini saya membuat karya seni rupa 3 dimensi dari bahan kain dengan tema benda kesayangan. Di sini saya membuat tas dari kain flanel. Saya membuat sebuah tas yang dibuat dari kain flanel. Pembuatan tas ini dengan menggunakan alat dan bahan seperti kain flanel, lem tembak, benang dan jarum, kardus, penggaris, spidol, dan pita sebagai hiasannya. Cara pembuatannya, pertama-tama saya membuat pola terlebih dahulu pada kardus, kardusnya saya tempelkan pada kain flanel, kemudian susun menjadi sebuah tas, lalu jahit pinggir-pinggirnya agar lebih rapi dan membuat pegangan tasnya. Tujuan saya membuat karya ini tentunya untuk menuangkan ide-ide pada karya saya dan melatih kesabaran, juga mengasah kreativitas, sehingga saya dapat membuat sebuah karya yang memiliki nilai fungsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bernika Ifada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernika Ifada. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu dompet koin. Di sini saya membuat dompet koin ini dengan alat dan bahan, yaitu kain flanel, jarum jahit, benang, perekat, dan lem tembak. Di sini saya membuat karya ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas pada anak dalam berkarya membuat kerajinan, melatih imajinasi pada anak. Proses cara pembuatannya yaitu pertama membuat pola sesuai dengan bentuk dompet yang diinginkan. Yang kedua, gunting bahan dengan pola yang sesuai dengan keinginan. 3, jahit dan gunakan lem perekat untuk menjahit bagian tepiannya. Setelah itu, semua pola terbentuk, bisa ditambahkan perekat dan hiasan lainnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Putri Eka. Izin share screen. Udah kelihatan belum? Udah.
Selanjutnya Safanur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Nur Haryasutin Tias, NIM 1601421092. Di sini saya membuat hasil karya berbahan dasar kain, yaitu tempat untuk taruh HP. Jadi ini buat naruh HP-nya gitu. Terus alat dan bahan yang saya gunakan adalah kain flanel, benang, kancing, gunting. Pertama, saya membuat pola mengikuti ukuran case handphone, lalu saya membuat dua pola. Yang pertama lebih pendek dan yang kedua lebih panjang untuk bagian belakang. Lalu saya jahit kedua pola tersebut dan ditambah untuk penutupnya ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Fatika Nimato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Nikmatul Fitri dengan NIM 16014421093. Di sini saya membuat karya dengan tema benda kesayanganku, yaitu boneka katak. Alat dan bahannya yaitu kain flanel, dakron, jarum dan benang, lem tembak, bolpen, serta gunting. Tahapan yang pertama yaitu saya membuat pola. Yang kedua, saya menjahit tepi dengan menggunakan jarum dan benang. Lalu diberi tempat untuk memasukkan dakronnya. Kemudian saya menempel-nempelkan seperti mata, tangan, dan mulutnya. Tujuannya untuk meningkatkan kreativitas pada anak. Yang kedua, melatih motorik halus pada anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Andia Pakita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andia Pakita Aprilan Putri. Di sini saya membuat tempat pensil. Bahan dan alatnya, pertama ada kain bekas, botol bekas, kardus bekas, resleting, double tip, lem tembak, dan gunting. Tujuannya untuk melatih kreativitas pada anak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Risna Ikapriani. Perkenalkan, nama saya Risna Ikapriani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu boneka Hello Kitty. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu lem bakar, kain flanel, gunting, jarum jahit, benang, dakron, penggaris, dan korek api. Tujuannya yaitu untuk melatih motorik pada anak, mengembangkan imajinasi anak, melatih koordinasi mata dan tangan pada anak. Sekian, terima kasih. Selanjutnya Hilda Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Eka Anggraini. Saya akan memperlihatkan hasil karya saya, yaitu dompet. Alat dan bahan yang saya gunakan ada kain flanel, kardus, lem tembak, gunting, dan resleting. Tujuannya untuk melatih kreativitas anak dan meningkatkan motorik halus anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Devi Rahma. Izin share screen lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Rama Bernantika dengan NIM 16014211097. Nah, pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya dari kain dengan subtema benda kesayangan. Saya membuat kotak pensil dari kain flanel. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada kain flanel warna hitam serta warna putih, resleting,
lem lilin dan korek api, dan gunting. Tujuan dari pembuatan karya ini yaitu untuk melatih fisik motorik anak serta meningkatkan kreativitas pada anak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Melisa Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Silvianti. Di sini saya membuat boneka bintang dan juga love menggunakan kain flanel. Flanel yang bertema benda kesayangan. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu dakron, kain, gunting, jarum, dan benang. Tujuannya untuk mengenalkan bentuk pada anak, untuk melatih kreativitas anak, dan juga untuk melatih motorik halus pada anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Fadia Savana. Baik, selanjutnya Florencia Irana. Baik, perkenalkan nama saya Florencia Irana dengan NIM 1601421141. Di sini saya membuat boneka ayam. Bahan dan alat yang saya gunakan yaitu kain perca, lalu ada kain flanel, ada dakron, ada benang dan jarum, lem, gunting, dan kancing bekas. Proses pembuatannya yang pertama yaitu saya mencetak jengger, lalu paru, dan mulut ayam. Masih bisa dilanjut atau lanjut orang lain ini? Boleh, silakan dilanjut. Oh ya, maaf ya. Untuk proses pembuatannya yaitu saya mencetak jengger, mulut, dan paru ayam dengan kain flanel. Kemudian saya lem dengan lem uhu, dan saya lipat bagian atasnya dan jahit bagian kiri, kanan, dan atas kain perca. Lalu saya masukkan dakron, lalu saya baru jahit bagian bawahnya. Lalu saya baru terakhir tempelkan kacing bekas sebagai mata ayam. Tujuan pembuatan kreativitas saya ini yaitu melatih imajinasi anak dan mengenalkan pada anak bagian-bagian tubuh ayam tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Putri Olivia dengan NIM 1601421110. Saya membuat karya boneka dari kain flanel Cookie BT21. Bahan yang saya gunakan kain flanel, spidol, gunting, jarum, dan benang, dan dakron. Yang pertama, saya potong kain flanel sesuai pola, lalu saya jahit pinggirannya dan saya isi dakron. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Zulfia Khairul Nisa. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zulfia Khairul Nisa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya yang telah saya buat, yaitu scrunchie atau ikat rambut. Scrunchie atau ikat rambut ini terbuat dari kain perca. Biasanya ikat rambut dimiliki oleh anak perempuan untuk mengikat rambutnya. Alat dan bahan yang digunakan itu ada gunting, mesin jahit ataupun benang dan juga jarum, benang karet, peniti, dan juga kain perca.
Tujuannya untuk meningkatkan kreativitas dalam menggunakan bahan dari kain. Terima kasih. Selanjutnya, Rosifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosifa dengan NIM 160142104. Di sini saya membuat tas-tasan kecil. Alat dan bahannya yaitu kain bekas, gunting, jarum jahit, dan benang. Tujuannya yaitu mengenalkan cara membuat tas-tasan pada anak, mengasah imajinasi anak, dan dapat membangun kekreatifan anak. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, Lutfia Zahra. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zahra dengan NIM 16014211106. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya dengan tema benda kesayanganku. Di sini saya membuat celengan dengan bentuk kayu. Alat dan bahan ini adalah gunting, penggaris, pensil, kain flanel, kardus, dan lem ubi. Manfaat dari dibuatnya karya ini yaitu diharapkan anak akan tertarik dengan menabung karena memiliki celengan sesuai dengan karakter kesukaan anak. Lalu melatih imajinasi dan kreativitas pada anak, mengenalkan warna dan bentuk pada anak, melatih anak untuk berinteraksi, dan juga melatih fisik motorik anak. Melatih motorik halus anak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Syifa Imaninur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Imaninur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini saya membuat tas. Ceritanya ini tuh tas dengan alat dan bahan. Yang pertama ada kaset, yang kedua kain flanel, ketiga ada lem tembak, keempat ada gunting, kelima ada gabus ati, yang keenam ada rantai-rantai buat tas. Nah, yang pertama cara membuatnya yaitu melapisi kaset bekas dengan kain flanel, lalu setelah itu membuat pinggiran tas untuk menutup tas tersebut. Lalu setelah itu tambahkan kancing sebagai penutup tas tersebut. Tujuan saya membuat ini adalah untuk melatih motorik halus anak, memperkenalkan warna pada anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Nadia Habzibah. Baik, perkenalkan, nama saya Nadia Habzibah Fitriana dengan NIM 16014421108. Di sini saya membuat karya dari bahan kain dengan tema benda kesayanganku, yaitu dompet atau tempat koin. Bahan dan alat yang saya gunakan adalah kain flanel, benang dan jarum jahit, gunting, penggaris, 1 buah kancing, spidol, cutter, dan juga lem. Langkah-langkah dalam pembuatan yaitu, yang pertama, buat pola pada kain flanel, gunting kain sesuai pola, terus jahit bagian pinggir dompet, lalu jahit bagian kancing, potong bagian atas kain untuk mengaitkan kancing, lalu yang terakhir, tempelkan ornamen-ornamen bunga. Tujuan dari pembuatan ini adalah mengenalkan anak kepada salah satu jenis kain, yaitu kain flanel, mengasah kreativitas anak, dan juga melatih motorik anak. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, Septia Melani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya yang telah saya buat, yaitu dengan tema benda kesayangan. Di sini saya menggunakan benda kesayangan saya saat kecil, yaitu boneka Barbie. Di sini saya membuat pakaian untuk Barbie dari kain parca. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama kain parca, yang kedua jarum dan benang, yang ketiga gunting. Tujuan pembuatan
seni karya ini adalah yang pertama, melatih kreativitas anak. Yang kedua, mengasah motorik halus anak. Yang ketiga, melatih imajinasi anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Balkis Fahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Fahira dengan NIM 16014211111. Di sini saya membuat tempat pensil. Nggak kelihatan lagi. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah kain flanel, lem tembak, gunting, spidol, dan perekat. Langkah-langkah pembuatannya itu membuat pola terlebih dahulu di kain flanel, kemudian digunting pola-pola tersebut, lalu ditempelkan pola-pola sesuai bentuknya. Tujuan pembuatannya itu bisa memanfaatkan bahan dan barang di sekitar untuk membuat sesuatu dan melatih kreativitas dan motorik anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Siti Nur Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Latifah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu dompet, alat dan bahannya kain perca, kertas, benang jahit, kancing, gunting, dan lem. Tujuannya untuk meningkatkan kreativitas anak dan agar anak bisa memanfaatkan kain perca untuk dibuat menjadi hal baru yang bisa digunakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Labibah Adilah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labibah Adilah Fazanum dengan NIM 16014211113. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya yang yaitu benda kesayangan saya, yaitu handphone. Nah, alat dan bahan yang saya gunakan itu ada kain flanel yang berwarna merah dan hitam, penggaris, pulpen, kemudian ada lem bakar, ada benang dan jarum, serta ada dakron. Untuk tujuan yang saya lakukan untuk membuat karya ini adalah untuk melatih kreativitas anak, melatih anak untuk menjahit, kemudian mengenalkan bentuk-bentuk yang ada di karya saya, kemudian melatih motorik anak. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, Latifah Januanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Januanti dengan NIM 16014211114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu saya membuat gantungan kunci berbentuk gajah. Bahannya itu ada kain yang tidak dipakai, gunting, pulpen, pola, dan dakron. Tujuan dari pembuatannya ini untuk melatih fisik motorik anak dan kreativitas anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Elisa Rahmawati. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan, mempresentasikan hasil karya saya. Saya membuat wadah pensil atau disebut juga pouch pensil terbuat dari baju bekas, yang dimana itu terbuat dari bagian lengan dari baju tersebut. Nah, di sini tujuannya adalah supaya bisa menanamkan pada anak bahwa suatu yang bekas bisa menjadi baru lagi, menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Kemudian juga bisa melatih kreativitas, bisa sebagai media
sebaik mempererat hubungan antara guru dan murid dan juga melatih kreativitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Rum Mustika. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mempresentasikan karya saya, yaitu membuat benda kesayangan, yaitu boneka dari kain. Alat dan bahannya yaitu kain, gunting, dan karet. Tujuan pembuatan yaitu untuk melatih kreativitas anak dan imajinasi anak dan menjadi media permainan anak. Terima kasih. Selanjutnya, Asyifa Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Salsabila Nikita, NIM 16014211119. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu dompet. Alat dan bahannya kain flanel, lem tembak, gunting, penggaris, pensil. Tujuannya untuk mengembangkan kreativitas anak dan meningkatkan konsentrasi anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bu Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rustiariksa, NIM 16014211120. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil pembuatan karya seni rupa 3 dimensi dari bahan kain. Di sini saya membuat sebuah jam tangan. Bahannya dari kain flanel, spidol, gunting, lem uhu, perekat, tutup botol, pola untuk jam tangan, dan ada kertas putih. Nah, ketika membuat praktek jam tangan ini, sebelumnya guru bisa mengajak anak untuk mempersiapkan alat dan bahannya dulu. Setelah semuanya siap, kita bisa mengajak anak-anak untuk merasakan teksturnya, bagaimana tekstur kain flanelnya, apakah kasar atau halus, lalu menyebutkan teman-teman mau memilih warna kain flanel yang mana. Itu kita bisa melihat seberapa kemampuan kognitif anak terkait dengan pengetahuan fisik benda. Nah, setelah itu kita bisa mengajak anak-anak untuk membuat polanya. Ada pola dari pola persegi panjang dari kardus, lalu kita coba teman-teman ciplak. Setelah diciplak, lalu kita bisa mengajak anak-anak untuk menggunting sesuai pola. Nah, ketika anak-anak sudah bisa kontrol, maka seharusnya hasilnya bisa sesuai pola. Tapi kalau belum, berarti punya catatan kalau anak tersebut masih membutuhkan bimbingan untuk keterampilan motorik halus, terutama kegiatan menggunting. Setelah itu, kita bisa mengajak anak-anak untuk membuat pola lingkaran dari tutup botol tadi. Selesai membuat pola lingkaran, lalu menggunting, nah kita bisa mengenalkan urutan dari jam. Kalau jam itu coba teman-teman perhatikan, kita bisa mengajak anak-anak untuk melihat jam di sekitar mereka, atau menggunakan jam tangan yang misalnya dipakai oleh guru, dari angka berapa, dari angka 1 sampai angka 12, lalu urutannya bagaimana. Nah, di sini kita bisa mengenalkan urutan itu. Terus kita bisa mengajak anak-anak juga, teman-teman mau menggambarkan jam berapa. Kita bisa mengenalkan juga nih konsep panjang dan konsep pendek. Konsep jarum panjang, misalnya ini saya membuat jam 3. Jarum panjangnya mengarah di angka 12. Jarum pendeknya mengarah di angka 3. Kita bisa mengenalkan konsep waktu di situ. Termasuk juga logika matematikanya anak tentang urutan bilangan. Selanjutnya, kita ajak anak-anak untuk menempel di bagian tengah. Ini juga kita bisa mengenalkan nih, ada ujung kanan, ujung kiri, depan, belakang, dan bagian tengah. Tempelkan pada bagian tengah. Gunakan lem secukupnya. Coba teman-teman bisa menggunakan lem dengan kontrol. Karena kalau menggunakan lem uhu itu lebih susah hilang di tangannya anak-anak kalau dibandingkan menggunakan lem kayu. Di situ. Selesai menempel, lalu kita bisa ajak anak-anak untuk menghias di sampingnya. Di sini saya menghiasnya dengan bentuk geometri. Ada bentuk geometri segitiga, bentuk geometri persegi, dan persegi panjang. Ini kita bisa mengenalkan juga konsep geometri. Atau anak-anak mungkin
punya ide yang lain yang berbeda dengan guru, itu juga bisa. Selanjutnya, kita membutuhkan perekat secukupnya saja. Kita tempelkan di bagian belakang. Nah, kalau sudah, kita bisa mengajak anak-anak untuk memakainya. Masya Allah, ini anak-anak senang sekali. Sudah pernah dipraktekkan di sekolah, dan ini anak-anak senang sekali ketika membuat hasil karya yang bisa dibawa pulang. Lalu, selesai kegiatan, jangan lupa kita ajak anak-anak untuk merapikan kembali peralatan yang sudah digunakan, lalu merecalling kembali. Tadi sudah melakukan kegiatan apa saja, bagaimana perasaannya. Gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Nazila Laila. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Laila Zahra. Izin untuk melanjutkan kembali presentasi yang telah tertunda tadi. Di sini saya membuat boneka mini dari kain perca. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kain perca, karet, pita, gunting, dan juga spidol untuk membuat polanya. Cara pembuatannya akan saya praktekkan langsung. Pertama-tama, kita buat pola pada kain perca menjadi bentuk persegi seperti ini. Lalu, gulung bagian kiri dan kanannya. Hingga bertemu menjadi satu seperti ini. Lalu dilipat ke depan menjadi seperti ini. Usahakan yang belakang lebih panjang. Kemudian kareti bagian atasnya sebagai kepala boneka. Seperti ini. Lalu bagian kiri dan kanannya dikareti lagi sebagai telinga boneka. Jadi seperti ini. Kita rapikan sedikit. Dan yang terakhir, kita beri pita di bagian leher boneka, supaya boneka terlihat lebih cantik. Ini hasil akhirnya. Tujuan pembuatan karya ini yaitu melatih kemampuan motorik anak, melatih fokus anak, melatih koordinasi mata dan tangan, juga meningkatkan kreativitas anak pada benda-benda yang ada di sekitar, supaya anak menjadi lebih meningkat lagi imajinasinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.